Ampuni kami Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar sukacita surgawi tidak ada roh apapun yang dapat mengambilnya dari kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan anugerah-Mu memenuhi, mengurapi, memulihkan hidup kami setiap hari dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hadirlah di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih pengampunan Tuhan kepada kami Yesus. Terima kasih. Tidak Kau pandang hina kami yang hancur Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau yang terbaik Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Yesus, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulihkan kami. Terima kasih Yesus.
Yesus. Mari kita panggil namanya Yesus. Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Panggil nama Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku telah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku telah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku telah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Allahku. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, fokus kita hanya kepada Tuhan. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan flashback lagi ke belakang. Mari kita cari kekekalan. Fokuskan pikiran, hati, apapun kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mencari wajah-Mu. Ini kami Tuhan.
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiralaba shikinaralaba yaralaba yaralaba. Hinaralaba yaralaba yaralaba. Tidak ada kasih yang lebih besar, hanya kasih Tuhan. Bukan kasih kepada manusia yang kita terima, tapi kasih Tuhan yang terlalu besar dan tidak dapat kita balas. Mari kita sembah Dia. Kiralaba shikita karalaba yaralaba. Sungguh besar amasyanda bayaraba yaralaba yaralaba. Karalaba shikita karaba yaralaba. Karalaba shakaralaba yaralaba yaralaba. Nanana shikita karalaba yaralaba. Laba yaralaba shikita karalaba yaralaba yaralaba. Jangan sia-siakan waktu kita. Mari kita mengejar kekekalan. Bila saat ini kita dalam kesesakan, tetaplah percaya dan fokus akan janji Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Mungkin manusia mudah berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ramaya 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 shikara ramaya. Yana ramasya ramaya 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 ramaya. Urana shikara ramaya ramaya. Ina ramaya shikara ramaya 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 ramasya ramaya ramaya. Kudus Engkau hadir di sini Tuhan. Inna ramasya ramaya 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 ramasya ramaya. Ina ramaya ramasya ni. Ramasya katakaraba. Ramasya ramaya ramasya takaraba. Larama shikita karama piarama shandara lamaya lamaya. Mari kita jalani tugas kita dengan percaya, taat, setia, dan mengucap syukur setiap waktu. Itulah pegangan kita semua saudara. Hanya itu. Seperti petani tekun menaburkan benih di ladangnya. Demikian hendaknya setiap murid Kristus bertekun menaburkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Pakai kami menjadi biji mata-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Seperti Bapa sayang anaknya, begitu besar kasih-Nya kepada kita. Demikian hendaknya setiap murid Kristus, kita semua yang ada di sini, dengan segala keterbatasan, berserah penuh, biar hanya rencana, biar setiap Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beri daku, berikan
anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kasih Yesus. Makasih Bapa. Bapa, sungguh besar kasih sayang-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Masyaallah. Masyaallah. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan mencari wajah-Mu Tuhan, kami berlimpah dengan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku mencari wajah-Mu, ku temukan limpah kasih-Mu. Saat ku memanggil nama-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh ku telah mengejar dan melihat kebaikan-Mu. Kasih-Mu nyata bagiku, kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku berserah
seluruh hidupku. Yesus, kau hidup dalamku, hanya kaulah bagianku selamanya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang sepertimu, Yesus, tiada yang sepertimu. Bagiku kaulah segalanya, tiada yang sepertimu. Oh Yesus, sekarang dan sampai selamanya, hidupku milikmu. Bagiku kaulah segalanya, tiada yang sepertimu. Oh Yesus, sekarang sampai dan selamanya, hidupku milikmu. Sungguh ku telah mengucap dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, kau nyata bagiku, kasih-Mu telah penuh hidupku. Sungguh ku telah persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Yesus, kau hidup dalamku, hanya kaulah bagianku selamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan pada Ibu Lisa, Pastor Lisa Tuhan yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini Tuhan. Pakai setiap pelayan-Mu Tuhan, pada Ibu Aeng juga Tuhan yang akan membawakan doa nanti Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Lisa. Pagi semuanya, puji Tuhan, puji-pujian lagu yang luar biasa yang dinaikkan pagi ini. Itu semua adalah firman yang kita baca ya saudara sekalian. Luar biasa, saya sangat diberkati dengan puji-pujiannya, dan saya percaya semua juga di tempat ini diberkati dengan puji-pujian yang luar biasa. Ya, apakah suara saya jelas nggak ya? Jelas Bu. Jelas. Ya. Oke. Puji Tuhan, dalam pagi ini kita memulai lagi bersama dengan Tuhan, memulai pagi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, dan pagi ini kita mau melihat di Mazmur 103. Ya, bagaimana ini menarik sekali ayat yang kita baca hari ini.
Dimulai dengan Raja Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi diakhiri di ayat 22, pujilah Tuhan hai segala buatannya. Dia mengajak semuanya. Dia mengajak ciptaan Tuhan semua untuk memuji namanya. Ya saudara sekalian, kalau kita lihat saat ini di dalam Mazmur 103 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita tahu kisah dari Daud ini ya saudara. Ini dia lagi menghadapi kesusahan, kesesakan yang luar biasa. Dalam menghadapi kehidupan Daud ya, kalau kita lihat membaca di di kitab Samuel, bahwa dia tuh lagi dikejar-kejar, lagi kayaknya hidupnya selangkah lagi maut gitu ya. Setiap kali mau maut datang lagi, dikejar-kejar, mau dibunuh. Tetap dalam keadaan tersesak, dia memanggil nama Tuhan. Dia membatinnya, hatinya dia katakan, dia perintahkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Seharusnya bagi kita semua memuji nama Tuhan itu secara natural. Karena kita tahu keadaan Tuhan luar biasa. Tapi kadang-kadang dosa, tekanan hidup, kesesakan membuat kita enggan untuk memuji Tuhan. Kita saat ini bersyukur kalau kita mampu memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan cuma menyanyi, tapi kelakuan dari kehidupan kita ini memuliakan Tuhan. Kadang-kala kalau kita mengalami hal yang sesak, boro-boro mengatakan Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau ini Allah yang besar. Tuhan, Engkau ini maha kuasa. Kadang-kadang dalam keadaan tersesak, perkataan itu susah keluar. Sehingga enggan mengomong, pujilah Tuhan dari mulut kita, dari kehidupan kita, dari perlakuan kita. Kadang-kadang kita malah nggak bisa memuji Tuhan. Tapi di sini kita belajar, Daud berkata, kita perintahkan jiwa kita. Kita perintahkan, kita nubuatkan kata-kata Tuhan, pujilah Tuhan. Ya, muliakanlah Tuhan, tinggikan Tuhan, pujilah Tuhan. Ini kata-kata luar biasa di garis besar, pujilah Tuhan. Ya, itu luar biasa saudara sekalian. Kalau kita lihat bagaimana perbuatan Tuhan atas kehidupan kita itu, sepatutnya itu keluar dari mulut kita, dari kelakuan kita bahwa kita mau memuji nama Tuhan. Saudara, kenapa di sini dikatakan hai jiwa, hai batinku? Ya, pujian yang lahir dari jiwa akan menghasilkan pujian yang indah, yang merdu, karena orang tidak hanya memuji Tuhan dengan mulut serta akal pikirannya, tetapi mereka memuji Tuhan dengan roh dan akal budinya. Saudara sekalian, Tuhan melihat hati, ya, hati yang dilihat Tuhan. Sebab itu di Amsal dikatakan, dari jagalah hatimu, karena dari hati itu timbul kelihatan kehidupannya, gitu ya. Hati itu pusatnya hati, sehingga Raja Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, di dalam kedalaman hati kita. Itulah pujilah Tuhan. Sehingga waktu hati ini memuji nama Tuhan, itu semua bergerak, pikiran, mindset, semua dipikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita lihat yang ayat kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Garis besari segala kebaikannya. Kita seringkali manusia ini gampang banget melupakan kebaikan Tuhan, ya. Saudara sekalian, saudara tentu ingat ceritanya di Perjanjian Baru ada orang kusta, 10 orang kusta. Tuhan Yesus sembuhkan. Tetapi yang balik ke Tuhan Yesus hanya 1. Jadi kalau kita melihat orang tuh gampang menerima, wah, udah dapat berkat Tuhan, senang. Tapi di dalam masa-masa waktu udah senang, lupa akan Tuhan. Lupa segala kebaikannya. Apalagi di masa kesesakan, seringkali lupa bahwa Tuhan telah berbuat kebaikan yang luar biasa.
Sehingga tercipta lagu. Saudara kalau ingat ada lagu, hitung berkat-Mu satu-satu. Ya. Karena waktu lagi kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami kesesakan, itu ingat, coba saudara catat, saudara ingat kebaikan Tuhan. Saudara akan lebih banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita daripada hal-hal yang kecil, masalah-masalah kecil yang kelihatannya besar di dalam kita. Kalau kita lihat, hitung berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, untuk mengatakan Tuhan baik itu perlu satu dorongan Roh Kudus yang luar biasa. Seringkali kita mau ngomong Tuhan baik itu sulit sekali. Kayaknya terkatup mulut kita untuk ngomong Tuhan baik ketika kita mengalami kesusahan-kesusahan yang paling dalam. Itu mau ngomong Tuhan baik. Kalau kita saat ini bisa berkata sungguh Tuhan baik. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara harus bisa mensyukuri ketika kita bisa berkata, oh Tuhan, Engkau sangat baik. Ya, Tuhan Yesus baik, perbuatannya luar biasa. Ya, saudara sekalian, ada sebuah lagu yang berkata gini, ajarku Tuhan berterima kasih. Ya, ajarku Tuhan untuk mengatakan berterima kasih. Karena kehidupan kita saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ternyata untuk berterima kasih, mengingat kebaikan Tuhan itu harus diajarkan. Enggak gampang ketika kita mau ngomong berterima kasih. Kita ngomong terima kasih, kayaknya gampang ya. Tapi melakukannya semua itu dari hati, itu tidak mudah. Itu perlu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita berkata, ajarku Tuhan untuk berterima kasih. Karena manusia cenderung untuk mengomel. Manusia itu cenderung untuk selalu mengeluh. Lebih banyak mengeluh daripada untuk berterima kasih, mengucap syukur. Sebab itu kita bersyukur Raja Daud di sini mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Sebab itu mulai sekarang mari kita mulai menghitung berkat Tuhan satu-satu. Ada lagu berkata, hitung berkat-Mu satu-satu. Kalau kita lihat, wow, berkat Tuhan itu ternyata banyak sekali. Berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat satu mukjizat yang besar ketika kita berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Ya, saudara sekalian, ayat-ayat di 103 ini luar biasa. Kita tadi sudah menyanyikan lagu-lagu dari ayat-ayat yang kita mau baca pagi hari ini. Luar biasa Tuhan itu baik bagi kita. Tetapi mengapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Hal apa yang harus kita memuji Tuhan? Itu ada di ayat 3 dan ayat 4. Kalau kita melihat, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkanmu dari segala penyakitmu. Aduh, luar biasa. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Kita harus mengingat pengorbanan Kristus yang luar biasa. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, Dia mau mengampuni siapa kita, saudara sekalian. Siapa kita manusia yang seringkali cenderung untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, sasarannya kadang-kadang nggak tepat, ya. Tapi Tuhan senantiasa mau mengampuni kita. Kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi. Seperti lagu tadi, dari barat sampai ke timur udah dibuang, ya. Itu menggambarkan jauh-jauh itu semua kesalahan kita, pelanggaran kita dibuang, ya. Itu luar biasa, Tuhan tidak mengingat-ingat kembali ketika kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Saudara sekalian, pengampunan itu merupakan kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang melingkupi di dalam kita, itu yang dapat mengampuni kita. Saudara sekalian, pengampunan itu harus dilakukan dari hari ke hari, dari tiap hari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tapi ingat ya saudara ya, itu status dan kuasa dosa
dalam diri kita ini sudah dipatahkan, ya, sudah dipatahkan ketika Yesus disalib. Tetapi kita tetap bergumul setiap hari dengan natur yang selalu ingin berdosa. Natur manusia ini, kita bergumul untuk melepaskan dari segala hal kesalahan. Karena keselamatan itu Tuhan sudah berikan, kita harus kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Sehingga kita, kalau kita lihat di doa Bapa kami, ada kata-kata yang mengatakan, Tuhan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita mohon kepada Tuhan, itu adalah hal yang terbesar. Sebab itu kita mengucap syukur, kita patut memuji nama Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan mengampuni kita. Dan Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan mau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara sekalian, seringkali ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kebaikan orang itu akan hilang sekejap dengan kesalahan yang dia perbuat. Orang yang akan diingat-ingat itu kesalahan, bukan kebaikan. Dan ingat saudara, Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Tuhan ingin supaya kita datang mengingat bahwa kita pun yang dosanya udah nggak layak, Tuhan mau mengampuni. Ya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita diampuni dengan luar biasa. Sehingga kita ingat akan pengampunan yang Tuhan berikan atas kita. Kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kemampuan mengampuni itu ketika kasih Tuhan mengalir dalam kita. Ketika kebaikan Tuhan itu ada di dalam kita. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita. Itu memampukan kita untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Dan kita mau mengingat betapa besar pengampunan Tuhan atas hidup kita. Yang menyembuhkan dari penyakit kita. Jadi penyakit kita sudah disembuhkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu kita dipulihkan setiap hari. Itu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara-saudara, menyembuhkan kata-kata ini, kesembuhan ini, itu berlaku untuk kita kesembuhan batin, kesembuhan rohani, kesembuhan fisik. Semua Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Yang terpenting, Tuhan menyembuhkan batin hati kita sehingga kita mampu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, di ayat 4 dikatakan juga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, kalau kita melihat kenapa kita harus memuji Tuhan, itu luar biasa kasih Tuhan. Ya, saudara bayangkan Tuhan menggantikan kita mati di kayu salib. Ya, upah dosa itu maut. Seharusnya kita yang menerima maut itu. Tapi Tuhan sayang bagi kita. Sehingga Dia mau mengorbankan dan menebus hidup kita. Dia dijadikan bersalah. Dia dijadikan dosa. Karena cintanya kepada kita. Ada sebuah kisah ya saudara sekalian, saya ingat sebuah kisah, ada satu raja, ya. Raja ini memberi pengumuman kepada semua penduduknya berkata begini, kalau kamu mencuri, maka cungkilah matanya. Ya, mata sebelahnya dicungkil. Setelah itu baru ketahuan, ya penjaganya itu berkata, bawahan-bawahannya berkata, Raja, anakmu mencuri, katanya gitu. Terus dia gitu, panggil anakku ke sini, katanya. Waktu anaknya dihadapi, dengan kasih raja ini melihat anaknya. Raja ini nggak tega anaknya dicungkil matanya. Maka dia mencungkil matanya sendiri, mewakili anaknya, bahwa anaknya jangan sampai dicungkil matanya. Ini sebuah gambaran yang luar biasa betapa raja ini sayang sama anaknya. Ini manusia loh, raja ini manusia. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan yang besar, yang tidak melakukan dosa, Tuhan yang ajaib itu,
mau menebus kita sehingga kita ini dijadikan hidup, dijadikan berharga, dijadikan tidak lagi ada maut bagi kita. Kita ditebus dengan harga yang mahal. Dia yang memahkotai. Kalau kita mau lebih dalam memahkotai, ini artinya apa? Itu kita menjadi pengantinnya, menjadi the bride of God. Ya, kita menjadi pengantinnya Tuhan. Kita dimahkotai untuk sesuatu. Mahkota itu satu penghargaan, satu yang luar biasa yang kita akan terima ya dengan kasih setia dan rahmat daripada Tuhan. So dengan ini apa yang harus kita lakukan? Inilah yang harus kita katakan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari batin kita, dari hati kita. Kita mau memuji dan meninggikan Tuhan. Ayat yang luar biasa sekali ya saudara. Kalau kita lihat betapa Tuhan itu melimpahi kita dengan rahmat dan kasih-Nya. Itulah kenapa kita harus memuji Tuhan. Saudara, sekarang kita mau lihat lebih lanjut lagi ayatnya yang berikut yang tadi kita sudah nyanyikan ya saudara sekalian di Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Garis bawahi, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yaitu kepada siapa saudara? Kepada orang-orang yang menghormati, yang mengagumi Tuhan. Takut akan Tuhan itu. Orang yang takut akan Tuhan itu yang menghormati Tuhan sedemikian rupa. Jadi kita lihat seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara sekalian, kalau kita lihat di Mazmur 103 ayat 15, ya kita mau lihat sama-sama dan baca di Mazmur ini dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya. Siapa kita sih? Kita nggak ada artinya. Kita tidak kayak debu, sekali hilang. Tapi Tuhan menghargai kita begitu rupa. Kenapa Bapa sayang kepada kita? Kita kalau baca lagi itu ya di ayat 8 sampai seterusnya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ingat loh, tidak setimpal. Dia tidak melakukan kepada kita sampai aduh kita dosanya kayak apa, enggak setimpal katanya ya. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi-tinggi, ini ingat ayatnya luar biasa, tetapi setinggi-tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut, selalu ada dikatakan takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa atas kita. Seperti Bapa sayang pada anaknya. Tetapi ingat, ada kata-kata yang dibilang demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara sekalian, biarlah kita ini memiliki hati yang takut. Maksudnya takut sini bukan ngeri, bukan. Tapi takut di sini adalah fear of God. Itu artinya benar-benar kita mau mengagumi, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, respect Tuhan, dan menuruti firman Tuhan. Semua orang yang mengagumi Tuhan, semua orang yang takut akan Tuhan, semua orang yang menghormati Tuhan, itu akan melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa atas kita. Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita mau melihat ayat yang berikut.
di ayat 103. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Ternyata ditutup, ini dikatakan semua harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, mengingat kebaikan-kebaikan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Sehingga Daud berkata, ayo puji Tuhan, ayo mengucap syukur, ayo berseru kepada Tuhan, mentinggikan namanya, hai segala buatannya, segala yang bernafas, segala malaikat, segala ciptaan Tuhan, mari memuji Tuhan di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi kata-kata yang berkata pujilah Tuhan itu sangat dalam sekali. Kalau arti Ibraninya itu berlutut. Berlutut apa? Kita menyerahkan itu, tunduk, merendahkan diri kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hati kita bawa untuk selalu tunduk kepada Tuhan, menuruti segala firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat, Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu kalau di Wahyu ada kata-katakan, Thou art worthy. God created us for thy pleasure. Untuk kesukaan Tuhan. Ya, engkau layak Tuhan. Engkau ciptakan segalanya untuk supaya kita memuliakan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita sudah melihat ayat-ayat di 103 ini, sekarang refleksinya, apa sih yang mau kita buat Tuhan? Apa sih yang mau kita berikan buat Tuhan? Bulan ini di gereja, temanya itu restoration worship. Ya, bagaimana kita ini harus direstorasi worship. Worship itu artinya, saudara sekalian, adalah segala penyembahan kita yang kita bawa dengan hati kita, dengan ketaatan dan dengan iman kita bawa kepada Tuhan. Jadi kalau kita mendengar kata-kata penyembahan itu bukan cuma nyanyi, bukan waktu kita lagi memuji Tuhan nyanyi-nyanyi lagu pujian bagi Tuhan, tapi kehidupan kita ini kita bawa kepada Tuhan. Seperti di dalam Roma dikatakan ibadah yang sejati. Penyembahan yang sejati itu kata-kata worship. Yang sejati itu adalah ketika kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan seluruhnya. Seutuhnya kita berikan bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sehari-hari yang kita lakukan ini, ya, mau kita ada di rumah, mau kita di luar rumah, mau kita di udara, di darat, di lautan, dimanapun kita berada, biarlah kita mau memuliakan Tuhan, ya. Di setiap musim hidup kita, ya, musim hujan, musim kemarau, musim susah, musim senang, biarlah kita selalu mau memuliakan Tuhan. Mau selalu kehidupan kita memuji nama Tuhan. Mintalah kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Mintalah kuasa Tuhan selalu ada di dalam kita. Yang memampukan kita untuk kita berucap terima kasih kepada Tuhan. Untuk kita menghidupi firman itu. Supaya kita hidupnya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita orang termiskin itu, di mana orang itu tidak dapat mengucap syukur. Tapi orang kaya di dalam Tuhan itu, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu indah. Tuhan itu kuasa. Ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya. Yang selalu baru setiap pagi. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Biarlah ucapan syukur itu kita naikkan bagi Tuhan dari tindakan hidup kita. Ya, coba saudara sekarang hirup nafas. Nafas itu. Ya, itu adalah satu worship kita kepada Tuhan. Maksudnya apa? Setiap detik yang kita lakukan buat Tuhan, itu akan memuliakan Tuhan. Lakukanlah, pujilah Tuhan dalam
tingkah laku kita, dalam tindak laku kita, dalam pekerjaan kita, kita sebagai ibu rumah tangga, Iya, kita tunggu aja sebentar ya. Oh iya. sorry ya saudara, ini keputus tadi internetnya. Sekarang ada ya Iya. suara. Iya, Ya, tapi bagus Bu, silakan Pastor Lisa. ya, saudara, jadi ingat apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Biarlah kita mau memberikan kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar melalui kehidupan kami terpancar kasih Tuhan. Biar kami hidupnya boleh berdampak bagi orang lain. Karena Tuhan itulah kerinduan Tuhan, agar hidup kami memancarkan kasih Tuhan yang luar biasa. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu memuliakan Tuhan dan mengingat kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami, bahwa mujizat yang terbesar dalam kehidupan kami adalah pengampunan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu mujizat yang terbesar kalau kami boleh tahu bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, biar semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam dan bersuara dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lisa atas pelayanannya pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, atas firman yang sudah disampaikan Tuhan, supaya menjadi berkat, boleh mendidik kami, boleh untuk membimbing kami Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus, ampunilah setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami Tuhan Yesus. Bapa, kalau pagi hari ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami mau sepakat sehati Tuhan. Nggak kelihatan, sebentar ya Pak Cinti. Baca di WA ya Bu. Iya, ini aku lagi buka sebentar, sorry. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini, kalau kami boleh bangun, kami boleh ada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada itu karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami, setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengajarkan sesuatu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Bapa, inilah anak-anak-Mu Tuhan, setiap hari kalau kami boleh ada Tuhan untuk pagi hari ini, kami hanya mau berseru, kami mau berdoa, kami mau memohon belas
kasih-Mu Tuhan. Ampunilah setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus. Ampunilah setiap dosa kami Tuhan. Ampunilah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tidak lepas dari kesalahan Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, kami punya Bapa yang besar yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami, yang selalu mengampuni setiap kesalahan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada pagi hari ini, kami mau menaikkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau sepakat sehati Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk keamanan Indonesia dan segala bentuk yang mengancam persatuan Indonesia dapat diatasi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi aparat keamanan Polri, TNI, dan BIN dalam menjaga keamanan menjelang liburan akhir tahun dan menjaga keutuhan NKRI, saling koordinasi dan dapat bekerja sama ya Tuhan Yesus. Bapa benar Tuhan Yesus, kami sepakat, kami memohon Tuhan belas kasih-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Bapa, Engkau yang menjaga bangsa Indonesia ini Tuhan menjadi satu kesatuan Tuhan Yesus. Supaya bangsa Indonesia terbebas dari bencana, dari kesulitan, dari permasalahan, dari kerusuhan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan supaya aparat keamanan ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa Indonesia. Begitu juga buat rakyat bangsa Indonesia supaya satu kesatuan Tuhan saling menjaga keutuhan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus lawatan urapan-Mu turun atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk kebangkitan sektor pariwisata era baru dan Indonesia, agar ada langkah-langkah strategis yang dilakukan, termasuk standar protokol dalam mengaktifkan kembali daerah-daerah wisata tertentu yang ada di Indonesia. Berdoa agar wisata mancanegara kembali berdatangan ke Indonesia, dan Indonesia siap menerima dengan penyesuaian dengan cara di era baru. Tuhan, kami juga berdoa agar Indonesia pemulihan perekonomian, ekonomi di berbagai sektor menuju era baru Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus, bangsa Indonesia boleh terbebas dari segala krisis yang dialami selama ini Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia boleh bangkit Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, yang wisatanya penuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan mendatangkan setiap teroris, setiap para wisata, setiap turis-turis Tuhan Yesus supaya berdatangan ke Indonesia Tuhan, supaya perekonomian bangsa Indonesia dan roda-roda perekonomian Indonesia boleh pulih kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan dalam memulihkan keadaan yang selama ini Tuhan Yesus yang dialami oleh bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan memulihkan dengan baik Tuhan. Tuhan memulihkan dengan keadaan yang terbaik buat bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia boleh terbebas dari kesulitan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang ambil alih. Engkau yang membawa setiap semua orang Tuhan untuk berdatangan menuju wisata-wisata yang terkenal di Indonesia Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia penuh kaya akan wisata-wisata Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang ambil alih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kewaspadaan semua pihak mengantisipasi kasus gelombang COVID yang ketiga, COVID-19 yang ketiga di Indonesia. Secara nasional memang sudah melandai, namun ada indikasi peningkatan kasus di beberapa kabupaten dan kota, dan Amerika Serikat dan Eropa juga kembali mengalami lonjakan Tuhan Yesus. Bapa di surga Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan belas kasih-Mu turun atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus, supaya bangsa Indonesia Tuhan boleh terbebas dari gelombang COVID yang akan terjadi di negara-negara lain Tuhan, supaya bangsa Indonesia tidak terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan Yesus, supaya tidak ada terjadi COVID yang akan mendatang Tuhan Yesus. Tuhan, supaya setiap kami boleh diberi kepekaan, supaya setiap kami boleh diberi hati
diberi tanggung jawab Tuhan, supaya kami juga taat Tuhan Yesus dengan protokol-protokol yang sudah dilakukan oleh pemerintah Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengikuti setiap peraturan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga percaya Tuhan Yesus, supaya bangsa Indonesia Tuhan boleh terbebas Tuhan Yesus. Bapa, supaya Indonesia, supaya pemerintah-pemerintah yang menangani kasus COVID ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam melakukannya Tuhan, supaya bangsa Indonesia juga untuk sementara Tuhan tidak menerima pendatang-pendatang yang tidak ada kepentingannya Tuhan Yesus, supaya bangsa Indonesia boleh terbebas dari COVID-COVID, terutama dari negara-negara yang sudah terpapar Tuhan Yesus. Bapa, berilah hikmat-Mu, rifat-Mu turun atas bangsa Indonesia, atas pemerintah-pemerintah Indonesia Tuhan Yesus. Bapa, Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap kami Tuhan Yesus boleh terhindar Tuhan, boleh terjauh Tuhan dari virus COVID ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang ambil alih buat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, buat perekonomian Indonesia, buat keamanan Indonesia, buat segala virus, buat apapun Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan Yesus, supaya Indonesia boleh merdeka, boleh yang terbaik Tuhan, supaya masyarakat yang tinggal di Indonesia ini Tuhan boleh merasakan nyaman, enak, dan terkendali Tuhan Yesus, tanpa merasa ketakutan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga melindungi, menjaga Pastor Lisa Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menjaga seluruh anggota keluarganya Tuhan Yesus, keluar masuknya Kau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bepergian, kemanapun mereka ada Tuhan Yesus, kami percaya selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh tim TDP dan setiap keluarganya Tuhan Yesus. Engkau lindungi, Engkau jaga setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, setiap keluarga kami dan anak-anak kami Tuhan Yesus. Kemanapun kami ada, kemanapun kami bepergian Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan selalu ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami selalu ada di dalam penjagaan-Mu Tuhan Yesus buat keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus. Walaupun keadaan yang saat ini Tuhan belum stabil, di mana-mana kami masih mendengar keadaan yang tidak stabil Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjaga bangsa Indonesia, Engkau menjaga seluruh anggota keluarga kami Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan setiap rumah tangga kami Tuhan, setiap anak-anak kami, supaya anak-anak kami juga boleh ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, setiap keluar masuk mereka Tuhan Yesus, walaupun mereka harus pergi ke sekolah Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau selalu ada melindungi mereka Tuhan, Engkau selalu ada melindungi anak-anak kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih Pastor Lisa, Ibu Aeng, terima kasih untuk doa-doanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi seperti Bapa sayang anaknya. Begitu besar Tuhan kasih-Mu kepada kami semua. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Allah yang memulihkan. Allah yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku
Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu pun pisahkan kasih-Mu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Mungkin setelah mendengarkan firman Tuhan, ada orang yang tersenyum-senyum. Mungkin tersenyum karena mengatakan, itu gua banget. Mungkin juga ada yang cemberut. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika mendengarkan suara Tuhan dan cemberut dan mengingat kesalahan orang lain. Itu yang paling bahaya. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan seperti tertulis di Mazmur 16 ayat 2 berkata, sungguh aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Demikian juga di Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah
melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Seringkali kita lupa dengan kebaikan Tuhan, sehingga kita mudah sekali menghakimi orang yang bersalah kepada kita. Padahal Tuhan begitu baik dan mau mengampuni kita. Tuhan melihat hati, kata Pastor Lisa. Jangan ada kedengkian hati dan mudah menghakimi. Sehingga ayat yang keempat boleh terjadi. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur menandakan apa? Jiwa yang mati, jiwa yang bebal, jiwa yang tidak berakal budi, tidak mau mengampuni. Itulah lubang kubur yang sebenarnya. Dengan kasih setia dan rahmat-Nya Tuhan, kita telah diampuni. Ingat kebaikannya, kata Pastor Lisa. Hal-hal kecil apapun, jangan terlupakan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Katakan kepada kesusahanmu, Tuhanku baik. Bersyukur dalam segala hal. Itu hal yang tidak mudah dilakukan. Namun kita belajar setiap pagi untuk mengucap syukur. Setiap pagi mengucap syukur. Itulah yang kita lakukan setiap pagi. Haleluya. Bagaimana lidah kita bisa mengaku seperti Daud mengakui Tuhan baik jika kita ingat kesalahan orang melulu, apalagi orang yang terdekat dengan kita, seperti anak-anak kita, istri kita, atau suami kita. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Bukankah kita diajarkan oleh firman Tuhan, perbaharui hidup kita setiap pagi, jauhkan dari roh intimidasi yang selalu menghantui kita. Percayalah, setiap yang mengikuti ajaran Tuhan pasti diberkati. Seperti ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Bapa Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih Pastor Lisa yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan buat Bu Aeng serta Ibu Melan yang sudah menyampaikan puji-pujian. Bapak Ibu, ada Bapak atau Ibu Jason atau teman yang lama pakai namanya, yang baru. Boleh dibuka audionya. Ini yang pakai nama Jason itu, apakah teman yang lama atau yang baru hadir? Oh, Jason nama anak saya, Pak. Oke. Iya, namanya ganti sama bocah. Belum diganti ya. Makanya takutnya
ada yang baru, Bu? Enggak. Baik, Maaf ya Pak. Ya. ya nggak apa-apa, terima kasih. Nah, apakah ada yang berulang tahun hari ini? Yang mau didoakan? Berarti hadiahnya balik ke bandar lagi. Ya, nggak ada yang berulang tahun. Apakah ada yang berulang tahun perkawinan? Nggak ada juga. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup doa pagi kita. Ada satu permohonan doa. Teman-teman, adakah yang mau didoakan kembali, teman-teman? Dibuka aja audionya. Baik, kalau tidak ada, nanti saya mohon Pastor Lisa untuk mendoakan Bu Linda. Saya akan share di PowerPoint-nya, ya. Kalian ditutup dengan doa berkat. Silakan Pastor Lisa. Mari kita satukan hati berdoa untuk Ibu Linda ya. Kita sampaikan hati, bersepakat. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersepakat bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini, berdoa untuk Linda, agar Tuhan sembuhkan dari sakit insomnia-nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan datang dari Tuhan. Bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan Allah yang luar biasa, yang maha kuasa. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, karena kami sepakat berdoa untuk Linda. Dan kami percaya saat ini Tuhan kesembuhan akan terjadi. Tuhan tolong apa yang dilakukannya Tuhan, Tuhan berkati ya, melalui segala sesuatu. Kami hanya percaya kuasa Tuhan terlebih besar dari segalanya. Darah Yesus yang menyembuhkan. Sebab itu Tuhan mampukan dia Tuhan supaya hidupnya bisa normal kembali. Yesus Kristus kami mengucap. Buat Ibu Hartati. Kita berdoa juga buat Ibu Hartati untuk radiasi yang ke-15 agar Tuhan menyertai dan menyembuhkan. Saat ini Bapak, kami bawa Ibu Hartati Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam mengalami radiasi ini Tuhan berserta dan menyembuhkan dengan sempurna Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang beserta dengan Ibu Hartati Tuhan ketika menjalani radiasi ini. Kami percaya Engkau memiliki dia. Dan Tuhan segala organ-organ tubuhnya akan diperbaharui kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Dan kami membawa Ibu Hartati ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kesembuhan akan terjadi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, tutup bungkus setiap kami yang ada di tempat ini dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan, Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini mari saudara-saudara kita memohon berkat yang daripada Tuhan. Kita bawa hati dan kita bawa tangan kita mengangkat, mengarahkan kepada Tuhan, tanda kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus putranya dan Roh Kudus bersama dengan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya, mari kita katakan amin. Terima kasih Pastor Lisa. Terima kasih Pastor Lisa. Terima kasih Bu kasih Bu Mela, Lisa. Bu AE. Terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih semua. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Kita mau lihat wajah-wajah yang sudah siap difoto dengan make up yang luar biasa, dengan yang ganteng-ganteng. Oke, Pak Andi boleh minta tolong Pak Andi. Baik Pak Kendi, kita foto ya. 1, sebentar Pak, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Pak. Makasih Pak Terima Andi. kasih Pak Andi. Tuhan memberkati. Teman-teman semua. Ketemu besok pagi. Sampai ketemu Tuhan besok. memberkati. Yang mau ibadah, mau nyanyi bareng Pak Widoyo silakan. Yang mau aktivitas, monggo, Tuhan berkati aktivitas hari ini. Buat saudara-saudaraku
Dia merendahkan dan Khusus meninggikan untuk permintaan Pak George kita, ya, anak cucu kita diberkati. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah mengenal firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itulah janji Allah, ya dan amin. Kalau orang tua nyata kepada Tuhan, janji Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Haleluya.